Wow, kemenangan yang begitu mendominasi dari Liquid ID di game yang pertama. Dan tanpa balas, tanpa jawaban juga Yap. dari Team Spirit. Ya, itu banyak sekali potensi dari Glue ya. Mhm. Yang bahkan tadi yang terakhir ini sebenarnya bukan hanya draft mungkin ya. Iya. Tapi dari decision making yang dilakukan oleh Team Spirit. Hmm. Ini kayak kita melihat eksekusi mereka itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mhm. Iya, jadi pedang bermata dua ya. Kalau Betul. bisa kita bilang dengan membawa Luoyi yang memang diisyaratkan menjadi jawaban untuk hero-hero depan dari teman-teman Spirit. Yap, Tapi ya nggak jadi jawaban. Terutama buat yang terakhir tadi yang paling kelihatan. Targetnya ke Widi. Mhm. Tapi ternyata Raging Sandstorm masih ada dan juga tanky banget nih. Kalau tadi misalnya Widi terpick off, agak sedikit beda masih bisa ditahan lah. Ya, tapi kayaknya masih bisa di Terusin re-engage lagi. lagi sih dari TLID-nya. Mereka masih mau gas, soalnya resource-nya udah nggak ada. Dan jujur aja, kalau misalnya gue suruh nge-describe game ini dengan satu kata itu flawless. Jadi Ya. nggak ada momen di mana TLID itu ketinggalan. 1 detik pun. Semua trade mereka menang, semua exchange mereka menang. Iya sih, kehilangan konsep juga ya. Ngebawain Arlot, kupikir mereka mau coba untuk maksimalin chain CC yang mungkin bisa dihadirkan, combo-wombo. Tapi itu sama sekali nggak ada, dan bahkan diversion momennya pun minim banget nggak sih terjadi tadi? Iya, dan ini EXP yang benar-benar dihantam terus-terusan juga nih. Iya. Jadi tanpa kehadiran dari Kid Bomba juga untuk setup di EXP atau di Turtle setelah itu, ini akan sulit untuk Team Spirit. Ya. Tapi mungkin satu yang kita garis bawahi masih ya, dengan gold laner Hiko yang bisa hampir menyerupai juga dengan Eren Shiki. Jadi secara goldnya dia masih bisa lah hampir 11-12, meskipun ya jauh juga sih ada 1 slot kosong ya buat perbedaan itemnya. Cuman yang lainnya terlihat ya cukup jelas, terutama untuk sektor di jungle sih aku ngelihatnya tadi ya. Bagaimana Favian dengan udah dia punya war action tadi dan begitu ada yang kelihatan lagi sendirian diangkat langsung dengan Sphere of Alpha. Ya, setuju itu. Wah, udah momen telak lagi ya. Apalagi true damage nih yang dimaksimalkan dengan hybrid item seperti ini. Ini pasti berat banget untuk teman-teman dari tim Liquid 8 kali ya. Bahkan Arlotnya harus terpick off. Sulit sih memang. Even ya kalau kita ngomongin karya power itemnya juga dia emblem sorry ya. Dari Conclusive dan juga ada Trill dan Tank Emblem sih. Yap. Emang susah sih kalau misalnya pakai Arlot ngelawan Glue. Mungkin kalau di laning phase itu masih bisa di micro ya. Tapi ketika udah 2 lawan 1 itu udah susah banget. Dan ini sekarang 082 buat Mas Bomba ini aduh. Aduh, sulit. Iya. Kayak hidup sulit di game pertama ya buat dia. Tapi Hiko nih balik lagi dengan Granger tapi membawakan Emblem Fighter dan juga Festival of Blood. Jadi itu yang membuat dia cukup sustain juga sih. Bisa stay di lane dia cukup lama. Kalau nggak langsung di insert kayaknya nggak bakal langsung tumbuh. Kalah exchange 1v1 tinggal skill 1 Rhapsody Yap. penuh lagi. Penuh lagi, balik lagi. Dan masih bisa bertahan di lane-nya dia. Dan secara wow. Statistiknya berbicara tim Liquid ID mereka pegang sepenuhnya game yang pertama. Kayak gak ada keunggulan sama sekali bagi tim Spirit juga. Tara Turtle perfect, Lord juga 2 didapatkan dengan tim Liquid ID. Bahkan Tahu. untuk perebutan purple buff orange. Tapi untuk masalah damage nggak beda jauh banget ya. Tapi Hmm. mungkin dari TLID itu mereka ngedamage pas when it matters gitu loh. Pas mereka bisa dapat kill, itu mereka ngedamage. Tapi untuk masalah TS itu mereka lebih ke arah ngepok tapi nggak ada conversionnya gitu loh. Iya, apalagi mereka punya Loi sebenarnya kan. Iya. Bisa ngumpulin semuanya tapi ya gak ada convert tadi. Hanya dengan 3 kill point sampai dengan terakhir ketika base mereka pecah. Jadi dari tim Spirit ya jawaban banyak banget sih, mereka perlu jawaban tapi mereka gak nemu semuanya. Iya, benar banget sih. Tapi anyway, inilah dia untuk MVP by GoPay di game pertama. Dan jatuh kepada Eren Shiki sebagai sosok gold laner yang jujur di penampilan dia sejak di ronde terakhir, ronde kelima Swiss Stage, gak ada death sama sekali. Dan sekarang kembali no death untuk Eren Shiki. Nah, ya, jangan lupa kalau Moskovnya dia bahkan lebih lincah dari Bruno ya. Iya. Bisa gocek-gocek dia. Iya, berulang kali ya kita lihat ya. Momen Moskov itu bisa menghindari banyaknya maut yang dihadirkan oleh tim lawannya. Tapi ya kalau kita bahas, lagi-lagi Bruno yang digunakan ya ini jadi jawaban yang begitu tepat ya. Untuk teman-teman dari Liquid ID. Karena jujur dari early game kita sempat terlihat bahwa Bruno ini sempat under condition dibandingkan dengan Granger. Karena ya Granger membawakan fighter, dia dapetin banyak banget spell farm di awal. Dan membuat Bruno yang masih belum punya Haskell mau gak mau harus recall di awal-awal game. Tapi ya dia masih membuktikan dia gak terpick off sama sekali dan ya gak ada juga nih inisiasi dari diversion yang memang ditujukan ke arah Eren Shiki selama game berjalan. Nah, ya, banyak momen diversion yang memang miss tadi menurutku ya dari Ada tim. sekali ke arah Eren Shiki tapi Purify-nya on point banget dari Eren Shiki. Dan ini dia pakai Demon Shoes loh. Jadi mereka tahu Eren Shiki ini nggak peduli sama namanya armor defense ataupun magical defense ya. Jadi dia mau sustain di team fight dan gimana caranya nggak usah recall lah. Ya, saya tadi Aran belum sempat tuh untuk split ya. Mhm. Karena bentar yang kedua sudah mau pecah tuh tapi udah kena stun juga. Jadi gak bisa kemana-mana tapi ya hanya satu mungkin deathnya buat dia juga nih ya. Sisanya ya udah kita tahu terhenti di angka 3 kill point nih buat tim Spiritnya. Mereka tidak bisa membuat apapun. Nah ini sih menurutku missnya
dari Team Spirit ya, mereka bahkan yang di sandwich di bagian tengah. Iya, terbesarnya ya. Karena setelah ini Lord berhasil di secure, wipe out tercipta. Kayak kalau kita ngomongin ke area komposisi hero-nya juga nggak ada high ground pasti juga dari Team Spirit di under posisi kayak gini. Serba salah momen sehingga akhirnya Tim Liquid yang berhasil memantapkan masuk menjadi kemenangan. Dan ini late game momennya emang udah berat banget sih. Damage dari Iron emang udah semasif itu juga. Ya, dan miss target tadi kan. Ke Widi. Ya, tapi isyarat juga buat Let's go Liquid. Cek. Let's go Liquid. Cek. Luar biasa match keempat yang berhasil dapatkan 2 poin penuh dari sang juara MPL Indonesia season 14 dan mereka berhasil membalaskan kekalahan mereka dengan satu gerakan yang sangat luar biasa. Ya, meskipun di awal kalau kita lihat cukup tersiksa mungkin ya buat Favian itu sendiri. Betul. Tapi masih ada Eren Shiki nih sebagai jawaban atas Hiko. Wah. Nah ini ganti-gantian juga sebenarnya ya. Tapi jelas untuk kemenangan dengan 1 team fight win langsung juga straight and push end. Iron for the Savior ya tema untuk malam hari ini. 3 kali kita lihat Favian tadi terpick off di awal-awal cukup tertati-tati. Tapi dengan kesabaran dan juga lagi-lagi positioningnya Iron yang tidak terpick off 2 game tadi kita lihat di hari ini. Berarti total 4 game tanpa death sama sekali untuk Iron Shiki. Wow. Itu KDA-nya berapa ya? Soalnya terakhir kali dia main tuh KDA-nya 30 kalau nggak salah. Satu hari. Satu hari 30 ya. Tapi dibuktikan lagi bahwa ya memang pada saat di Swiss Stage mereka memang masih mungkin bisa dibilang demam panggung. Karena ya untuk di match pembukaan mereka belum berhasil. Tapi akhirnya mereka masuk sebagai tim terakhir juga gitu kan dari ronde kelima. Tapi mereka sekarang di knock out tampil dengan performa yang berbeda. Eksekusi yang begitu matang, bahkan gak ada game yang aku bisa bilang ini dipegang sama teman-teman Spirit beberapa persen pun gak ada gitu. Karena semuanya kembali mereka bisa stabilkan setelah banyaknya momentum yang dihasilkan terutama dari Aaron. Iya, apalagi syarat juga buat Jaskill ya. Soalnya berkali-kali dia menjadi gimana ya, kayak anchor timnya lah. Dia menjadi yang nge-slow, dia yang menjadi DPS juga. Dia yang juga nge-start team fight dengan real manipulation-nya. Dan dengan dibantunya dengan Curse of Blood-nya Carmilla, itu meng-enhance potensi dari Jaskill sendiri. Kita udah meng-question loh, kenapa nggak Tigreal aja? Padahal ini kan Beatrix-nya pasti nggak pakai Purify kan? Iya. Ternyata Carmilla pas apalagi di tim fight di bawah itu ya, di turret bawah yang tier kedua, bener-bener terasa banget efeknya dari Widi. Iya, satu Curse of Blood yang dikombinasikan dengan banyaknya slow effect ya. Itu yang bakal ngebuat para fighter-fighter tank dari Spirit juga nggak bisa escape. Iya, meskipun memang mereka sustain ya, mereka tebel-tebel juga semuanya. Dan pada akhirnya kembali nih, Granger yang sangat laris buat hari ini. Granger yang selalu kurangnya gak selalu menang memang buat Granger ya. Tapi dengan range yang bisa dimaksimalkan dengan Granger juga. Yang membuat dia menjadi salah satu hot pick yang lagi naik-naiknya untuk gold laner. Iya. Kayak bakal iya kepake juga sih. Karena di early-nya cuma cari stack. Ketika udah punya item dia bakal bisa nge-backup dengan Dead Sonatanya. Dari Jawa aja mainnya. Dan satu lagi itu guaranteed winning lane. Yang bisa dibilang positif banget lah buat tim tuh. Ya, jadi menang satu lane dan juga fast rotate kan. Iya. Dia clear-nya juga hitungannya cepet jatuhnya. Iya. Dan jujur berarti apakah ada chance nih kira-kira nanti skin M6 jatuhnya ke Granger? Karena ya lagi-lagi Granger sekarang naik down banget. Tapi kita akan melihat interview bersama tim Liquid ID dengan host kita yang luar biasa. Silahkan. Lower bracket with a clean sweep. And right now with me we have Favian and Aran from TLID. Hello guys, how are you guys doing? Good. You're good. Yeah, I'm fine. Thank you. Well, you're fine. Thank you. You're very welcome. Are you tired? A bit because the taunting. A little bit. Okay, now Favian, we know that the reason why you guys played a lot of games in the Swiss stage was because Team Spirit beat you guys, right? What did you guys learn from the match with Team Spirit in the Swiss stage that you guys applied today to get a clean sweep? Maybe dia Kak Swiss round tu lucky je. Whoa! You're saying that Team Spirit was just lucky in the Swiss round? Yes. Why are they just lucky? Because best of one. Because best of one, I see. So now you think you know how they play already? Ya, udah tahu. Udah tahu. Sudah. So was it easier? Yeah. It was easier. Easy. You like it? Yes, I like it. You like it? Okay. You know what? Favian is getting there. Favian is getting PR trained. I like it. Okay, now Aran. Now that you've beat Team Spirit, do you feel like you've gotten revenge? Udah puas kah dapat balas dendam? Ya, sikit. Sikit saja? Why just a bit?
Better if they go airport. Whoa! Better if you send them home to the airport. Yeah, that's better. Okay. I think he's getting a bit personal here. You just don't want to send them to the lower bracket, you want them to go home. That's what Aran is trying to say. Yeah. Okay, spicy, okay. Now, Fabian, we know that your Swiss stage journey was not smooth. But now that you guys are playing a best of 3, do you think you guys are gonna win more from now on? Ya, kita lebih bagus main ke best of 3 and best of 5 and best of 7. I see. Okay, now Fabian said that he actually feels more confident and he said TLID plays best in best of 3s, 5s, and 7. Now, good question. Okay, I have a good question. Next match, because you guys won this match, you will be going up against RRQ Hoshi tomorrow, right? Now, it's gonna be like an MPL ID Grand Final rematch. Do you think you guys can win against RRQ Hoshi once again? Mungkin bisa. Mungkin bisa. Confidence lah. Confident. Okay, you think you can win against RRQ Hoshi. How many percent are we talking about? How confident are you? 98. 98%. Why not 100? But the people tidak sempurna. People are not agreeing to it. Yeah. Aran, how confident are you? 100. 100%. This is what we like to hear. How come Aran is more confident than you? What? He's more confident. Yeah, because he not like apa? dia tak makan nasi, jadi dia confident. Because he doesn't eat rice, that's why he's confident? What? Yeah. You eat a lot of rice. Yeah, but dia tidak. You don't eat rice, Aran? No, I don't. Oh, why? Kenapa gak makan nasi? How come you don't eat rice? Ya nggak suka. You don't like rice, not his style. Okay, I guess we learned a fun fact today. Aran is the Asian I know that doesn't eat rice. Fun fact for everybody. Okay, Aran, Dairon said that he is 95% confident that he can beat you tomorrow. What do you want to say to Dairon? I confident 96% to beat him. You're confident 96%. Yeah. What do you want to say to Dairon though? Good luck besok. Good Dairon. luck tomorrow. Okay, before we wrap this up, okay? You mentioned last time, King Kong, I want to solo kill you. But before you even get a chance to do that, you need to solo kill Sutsujin first. What do you want to say to Sutsujin tomorrow? Watch out, Susujin. Watch out, Sutsujin. All right, Fabian. I'm liking his answers today. He's spicy, he's ready. Anything you want to say to the TLID fans? Buat tim Liquid, buat The Cavalries yang udah dukung, thank you. Yang di Indonesia yang udah datang juga, thank you so much. Wow, there's a little kiss at the end. To all the Calvaries who have come to the stadium and those who are watching in Indonesia, thank you for supporting, and a little kissy emoji at the end. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this clean sweep up against Team Spirit. Waduh, kerasa sampai sini nih muahnya tadi. Wih, kerasa sampai sini loh. Gua kira Rashid fansnya Rarku ya. Ya, kan tim Indonesia juga. Kevin nih, udah bener nih. Netizen. Gak boleh gitu ya, Kevin. Representatif netizen. Tapi anyway, tadi ini udah lebih fun ya untuk interview session bersama Liquid ID ya. Kita udah lihat juga udah ada sedikit spicy yang dibawakan dari Aran, dari Fabian gitu. Sama satu quote tadi dari Fabian, watch out Sutsujin. Suka sih itu sih. Salah satu quotes juga dari Aran, gue gak suka nasi. Itu fun fact ya. Fun fact. Karena emang gak makan nasi. KTP-nya kita tarik gak nih? Jangan dong. Tapi anyway, kita akan segera menyaksikan untuk itemizations dari game kedua. Dan jujur memang ini agak sedikit lebih bisa dipegang oleh tim Spirit. Tapi lagi-lagi Indonesia tampil dengan sangat gemilang. Iya, ini permainan dari Yeskiel juga tuh. Ya. Tidak terpick off sama sekali kan buat Yeskiel. Selalu bisa, ya ada extra support lah untuk rekan-rekan yang lain terutama dengan real world manipulation dia ya. Dan terlebih juga mungkin ya buat di area depannya di mana Aran ini dengan split-split ini lagi-lagi nih ya. Dulu menjadi senjata untuk tim Liquid ID bisa menangin lane atau bahkan untuk menangin team fight sih. Lebih ke team fight memang. Sedangkan ya Aaron Shiki, 0 death. Wow. Berarti sudah 2 match yang dilalui dengan 0 death nih. Besok akan menjadi pembuktian buat dia. Bounty-nya udah tinggi ya. Bounty-nya tinggi nih. Sekali pecah, wah. Mecahin poin death pertama dari 4 game-nya Aaron Shiki ya, luar biasa ya. Tapi kalau kita bahas juga di mana Yeskiel yang kita tahu ya positioningnya sangat luar biasa. Mungkin tadi di game pertama sempat terpick off dan di match sebelumnya pun ada 1 poin death saja dari 2 game.
Tapi ya dia masih membuktikan bahwa dia benar-benar mid laner yang sangat licin banget untuk bisa dibekuk. Ya, terutama untuk yang artillery mage ya, yang main Iya. di jauh juga gitu loh. Dia menjadi salah satu pemain yang cukup fast respon lah. Melihat bagaimana apa yang dilempar dengan lawannya, dia akan merespon dengan cukup positif juga buat timnya dia. Sedangkan Hilda dari Kit Bomba, lagi-lagi Kit Bomba yang menjadi korban nih ya buat tim Liquid ID. Asli ya, dia benar-benar jadi samsak berjalan sih. Ya upaya yang dilakukan ya udahlah ya mau gimana gitu. Damage yang diberikan oleh teman-teman dari tim Liquid juga udah terlalu solid juga ketika stick team fight. Itu jadi concern sih yang menyulitkan Kit Bomba di akhir. Apalagi kalau kita ngomongin ke area Iron Shiki, nggak Festival of Blood nih Om. Tenacity yang Ya menjadi ini ya kan Ya. beda kan ya, beda ya. Dan bahkan membawakan assassin juga. Iya itu dia. Bomba sekarang degradasi jadi baby bomba ya. Waduh, turun tuh ya. Tapi Waduh. jujur ya, maksudnya kalau kita lihat dari Kit Bomba itu sendiri, ya memang ini ada satu quotes juga dari Profesor KB ya. Sempat dibilang bahwa memang Hilda ini nggak bisa bermain di under condition. Karena ya Oh, dia jelas, bakal jelas. nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jelas. Beda kalau misalnya dia upper condition gitu yang bisa lagi ngasih menang pressure kan. balasan. Betul. Benar. Yap. Kalau Hilda lagi defense, kalau ada rumput di base itu bagus. Iya. Karena di dalam base kita kan gak ada rumput. Benar. Jadi jelas otomatis dia cuma jadi ya biasa, gak ada skill pasif sama sekali yang bisa dimainkan dengan Hilda. Ya, dan MVP presented by GoPay jatuh ke tangan Aaron Shiki. Wow. Dan kita lihat ya Granger yang sangat luar biasa tanpa tersentuh bisa dibilang karena memang no death. Selama kurang lebih 13 menit game berjalan dan ya full items sudah dia selesaikan. Ya, bahwa ada Sky Piercer tadi ya. Yep. Yang memang cukup membantu juga nih buat bisa nge-pick off untuk hero-hero yang memang sudah tipis. Belum lagi masih disokong dengan BOD plus Melvic Roar. Jadi sudah ada paketan 2 item itu udah enak lah. Ada penetrationnya, ada Hunter Strike juga, extra movement speed yang bisa dapatkan. Iya tapi nggak ada War X ya. Dia bener-bener full Ada full damage ya. full damage. offensive pakai si Halberd juga. Mhm. Mainnya Betul, dari ini jauh bener ya. deserve sih. Gak mau deket-deket lah. Nggak mau Soalnya kalau trade sedikit kan gak bisa di recover HP-nya. Sama sekali gak ada cara sama sekali. Itu dia, itu yang ngebuat wow, damage-nya terlalu eksplosif ya, terlalu masif lah untuk Iron Shiki, konsisten dengan 900 gold per minute juga yang bakal kita lihat ya untuk MVP highlight yang dimana ya untuk game yang kedua, game yang gak mudah untuk early Setuju. pressure untuk tim Liquid sebetulnya. Iya, karena tim Spirit mereka juga apalagi Hiko ya, di sini tembakan-tembakannya dia masih on point loh tadi. Oh. Kayak dengan trainernya dia juga. Tapi ya untungnya memang setelah tim fight yang ini kalau nggak salah ya, dari Iya. tim Liquid tadi mereka berhasil udah ngebalikin nih semuanya. Kayak akhirnya ada yang bisa join buat tim fightnya juga. Nah, terutama buat posisi ini. Wah ini cantik banget sih, apalagi follow up tuh. Iron Shiki padahal lumayan jauh ya, tapi dengan mapping awareness, follow up-nya cepet banget. Ini udah jadi last moment harusnya sih. Ngomong-ngomong terlalu jauh, kayaknya Hiko juga terlalu jauh sih di situ ya. Jadi dia terpaksa flicker, gampang banget di follow up ataupun gampang banget di catch oleh Aran sama Curse of Blood-nya. Jadi itu mungkin sebuah momen yang bisa di reflect kembali lah Ya. dari yang gold laner ini. Ya, Iya. bahkan menginjak menit yang ke-12an juga